Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia dari Prodi PPKN. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Jadi pengertian penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan. Nah, pasti dia ini mendeskripsikan ya, dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun secara kelompok. Penelitian kualitatif ini bukan menguji hipotesis maupun mengukur variabel. Prosesnya pasti natural atau fleksibel. Nah, analisis secara deskriptif, analisis sangat mendalam. Jadi penelitian kualitatif ini lebih mencondong ke mendeskripsikan. Lalu bagaimana cara membuat judul penelitian atau apa saja yang termuat dalam judul penelitian? Jadi di sini ada 5 unsur. Yang pertama, jenis penelitiannya. Jenis apa yang ingin kita gunakan? Kualitatif apa kuantitatif? Objek atau variabel atau masalah yang ingin kita teliti. Misalnya masalah di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang masyarakat. Lalu yang ketiga, subjek. Siapa yang ingin diteliti? Lalu yang keempat, lokasi penelitian, lokasinya di mana ingin kita teliti. Lalu yang kelima, waktu penelitian. Jadi contoh judul seperti ini ya. Contohnya seperti ini, strategi KPU Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota tahun 2020 di Kota Mataram. Jadi ini bisa dilihat judul penelitian kualitatif. Lanjut ke latar belakang penelitian. Jadi apa itu latar belakang penelitian? Latar belakang penelitian adalah dasar atau titik tolak. Jadi dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman. Jadi dia memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang ini harus disusun secara sejelas mungkin, di mana di situ ada perlunya data dan fakta yang mendukung. Jadi apa saja yang termuat dalam latar belakang? Yang pastinya yang pertama, kondisi idealnya. Mengapa? Karena dengan adanya ini, keadaan yang dicita-citakan atau yang diharapkan terjadi. Lalu yang kedua, kondisi faktual. Apa itu kondisi faktual? Kondisi faktual ini sama saja dengan kondisi faktanya. Kondisi yang sedang terjadi, menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah. Lalu yang ketiga, solusi. Yang ketiga, solusi di sini saran singkat yang ingin kita sampaikan atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami. Lanjut, apa saja yang termuat dalam rumusan masalah dan bagaimana cara membuatnya? Yang pasti rumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Rumusan masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian, jadi sebagai acuan kita. Jadi contoh rumusan masalah di sini, bagaimanakah strategi KPU Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota tahun 2020 di Kota Mataram. Lanjut ke kajian pustaka. Apa itu kajian pustaka? Jadi kajian pustaka ini adalah daftar referensi dari semua jenis referensi. Bisa saja dari buku, jurnal, maupun lain-lain. Jadi tujuan adanya referensi ini untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup yang akan kita teliti. Yang pastinya tujuannya ini memberikan petunjuk kemana peneliti yang akan datang diarahkan atau direkomendasikan untuk memberikan garis besar temuan kunci. Jadi selanjutnya, kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Jadi bagaimana kedudukan teori ini? Kedudukan teori ini yang pasti dapat memperkokoh pendapat kita. Lanjut, apa gunanya penelitian terdahulu dan apa itu penelitian terdahulu?
Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dalam proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Nah, yang pasti fungsi dari penelitian terdahulu ini adalah terhindar dari adanya plagiat. Sehingga dan juga fungsinya ini dengan adanya penelitian terdahulu sebagai acuan kita untuk melihat. Terus selanjutnya kerangka pemikiran. Jadi apa itu kerangka pemikiran dan apakah kerangka pemikiran ini sama dengan penelitian lainnya? Jadi kerangka pemikiran adalah suatu diagram atau gambaran yang menjelaskan secara logis garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Jadi ini gambaran berjalannya suatu penelitian. Jadi ini bisa saja ada di kuantitatif, ada di kualitatif, jadi sama saja, namun cara membuatnya berbeda. Lalu selanjutnya pendekatan penelitian. Apa itu pendekatan penelitian? Jadi pendekatan penelitian ini adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Jadi contohnya misalnya pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, campuran. Lalu apa itu jenis penelitian? Jenis penelitian ini jenis apa yang ingin kita gunakan? Bisa saja seperti eksperimen ataupun yang lainnya. Lalu siapa yang menjadi subjek dan objek dalam penelitian? Jadi yang menjadi subjeknya di sini yang pastinya narasumber yang ingin kita teliti. Nah, lanjut. Jadi tadi siapa yang menjadi subjek maupun objeknya dalam penelitian? Objeknya di sini masalah yang ingin kita teliti dan subjeknya siapa yang diteliti. Lanjut ke teknik pengambilan data di kualitatif. Teknik pengambilan data di kualitatif ini biasanya dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Biasanya ketiga ini dipakai secara bersamaan, tidak dengan satu-satu, bisa saja dengan satu, tapi lebih bagusnya dengan memakai tiga ini. Oke, karena kita udah tahu teknik pengumpulan datanya, jadi cara menganalisisnya, kita analisis dulu datanya, kita kelompokkan datanya, kita pilah lagi data yang kita dapatkan, kita kategorikan, lalu disusun, kemudian kita analisis. Setelah kita analisis, hasilnya itu tetap dengan relevansi dengan teori, kemudian kita simpulkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf apabila ada salah maupun kekurangan materi maupun salah kata saya. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.